untuk akhir tahun. Oke, kita berharap apa yang sudah kita rencanakan tahun 2021 ini semuanya bisa berjalan. Memang ada beberapa pekerjaan yang tidak tuntas di tahun 2021. Hanya 2 paket pekerjaan. Tetapi itu pun masuk dalam kategori tahun jamak. Masih aman. Yang 2 paket pekerjaan yang pertama itu untuk peningkatan jalan Sumatera Selatan di Kota Medan. Jadi jalan kita itu tidak standar. Masih lebar jalan itu 4,5 meter. Kita lebarkan menjadi 7 meter. Nah, kemudian juga sama yang di Sukabumi juga. Dan itu insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama tahun 2022 sesuai dengan rencana sebetulnya. Itu di bulan Maret atau bulan April itu sudah tuntas. Dan ini memang tidak menyalahi aturan. Mengapa? Karena memang sudah masuk dalam peraturan daerah tahun jalan. Yang belum tuntas itu kira-kira sekitar 10 sampai dengan 15 km. Sedikit sekali dari totalnya 30 km. Kecil. Nah, yang lain-lainnya ini sesuai dengan rencana. Nah, mohon doanya dan juga mohon publikasi dari teman-teman semua berkenaan dengan pembangunan Al-Jabar, Masjid Al-Jabar, masjid kita semua nih, bangun masyarakat Jawa Barat. Ya, jadi mudah-mudahan tahun 2022 bulan Desember ini sudah tuntas, sudah bisa digunakan. Insya Allah terawehan ini sudah bisa kita gunakan. Sekaligus akan soft launching. Terawehan tahun 2022. Terawehan ini sekitar bulan April awal ya. Ini akan kita gunakan untuk terawehan. Ya sekaligus soft launching. Memang ada beberapa struktur yang kita rubah desainnya untuk kita bisa akselerasi. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa sih ya, sebetulnya di antaranya adalah untuk landscape misalnya. Ada 9 bidang tanah yang masih kita landscape. Masih ada enclave. Tahun 2021 ini 8 bidang tanah bisa kita tuntaskan. Insya Allah. Tahun depan 1 bidang tanah lagi kita tuntaskan. Mengapa ini tertinggal? Ya memang di awal ini si pemilik ini, karena kan kita tidak bisa memaksakan begitu ya. Nah, beberapa waktu ke belakang ini ya bulan Oktober kemarin gitu, ini si pemilik bidang tanah mau untuk melepaskan, dan memang perlu kita berikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang lain-lain lagi. Ada memang beberapa bangunan, struktur bangunan. Ya, tapi ini bagian-bagian kecil saja. Yang lainnya itu hanya tinggal finishing saja. Tinggal betul-betul interiornya, gitu, arsitekturnya. Kalau untuk program prioritas akhir tahun sebetulnya kita sudah rutin ya akhir tahun ini bagaimana kita mempersiapkan untuk menghadapi musim penghujan ya, karena banyak apalagi dengan adanya pengaruh La Nina yang disampaikan BMKG tentunya di dinas ya, artinya bukan hanya dinas saja ya, insan sumber daya air itu BBS semua kabupaten kota juga harus bersiap untuk menghadapi terjadinya curah hujan yang tinggi gitu ya. Tentunya untuk itu perlu persiapan, salah satunya melakukan, kalau sebelumnya tentunya kita melakukan kegiatan, contohnya kita melakukan peninggian tanggul, kemudian juga pengalikan sedimen yang ada di saluran, jadi sudah ada yang sedang dan sudah kita kerjakan. Jadi dan kegiatannya tidak melihat dari sisi kewenangan, karena banjir itu tidak ada kewenangan, semua harus berkolaborasi bagaimana kita sama-sama mengurangi risiko banjir di semua pihak, jadi semua juga bisa berkontribusi dengan hal-hal seperti apapun. Tadi sudah sampaikan Pak Boy, Kadis Perkim, salah satunya kita misalkan tidak membuang sampah sembarangan, yang tentunya sudah banyak kita lihat dampaknya sekarang kaca jadi kayak kejadian beberapa waktu lalu juga saluran irigasi dan sebagainya itu menjadi terhambat gara-gara sampah yang memang biasanya sampah itu akan masuk ke saluran irigasi karena hujan, jadi terbawa hanya mampat. Jadi bukan hanya membuang sampah itu sembarangan, bukan di sungai, tapi memang harus pada tempatnya, tidak di mana-mana, karena biasanya pada saat hujan itu terbawanya ujung-ujungnya ke irigasi.
ada pembangunan pusat budaya Pagar Adu itu dikasih Palembang. Jadi itu merupakan kegiatan-kegiatan strategis yang ada di Dinas Perumahan Permukiman dalam rangka mendukung Jabar Contoh. Nah, itu di sisi bangunan gedung. Tetapi di sisi lain ada sektor air bersih. Ya, ada sektor air bersih di mana kami membangun sistem penyediaan air bersih, air minum, spam perdesaan, khususnya di spam perdesaan ada di beberapa lokasi yaitu di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasik, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, dan beberapa banyak titik-titik yang dalam bentuk bantuan keuangan pula. Itu di dalam sisi air bersih. Di sektor persampahan kami pun sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan di mana merupakan stimulasi bagi masyarakat untuk mengelola sampah di hulu, untuk mengelola sampah di awal, di mana sudah melaksanakan kegiatan itu di perkantoran kami dan di apartemen transit kami, dan di 4 lokasi yang di dalamnya ada tinggal 1.560 kepala keluarga, dan itu kami kemas menjadi kegiatan JEPA. Jadi kegiatan JEPA itu adalah nyetor sampah jadi berkah. Jadi berkah. Jadi si masyarakat mengumpulkan sampah di rumahnya, begitu ya, dikumpulkan dan pada hari-hari tertentu disetorkan kepada pengelola sampah. Nah, pengelola sampah nanti akan ditukar, Bu. Ada yang dalam bentuk kupon, ada yang dalam bentuk uang. Nah, kalau yang dalam bentuk uang dia langsung masuk ke rekeningnya, tetapi kalau dalam bentuk kupon itu setiap minggu, setiap hari Jumat itu akan ditukar dengan bahan pokok, 9 bahan pokok, dan kita sudah kerjasama dengan apa namanya itu toko koperasi, toko bahan pokok. Ya seperti itu. Okay. Jadi toko sebada lah, gitu ya. Kita bekerja dengan salah satu toko sebada sehingga setiap hari Jumat mereka datang ke apartemen transit. Itu nanti si warga itu menukarkan kuponnya dengan minyak goreng, dengan gula dan sebagainya. Tapi sudah bahan pokok. Dan sampah itu sekarang tidak saja sampah plastik, tetapi sampah elektronik pun sudah bisa. Begitu ya. Jadi kalau yang membuang TV, yang membuang radio, begitu itu sudah bisa. Nah itu di dalam sektor persampahan. Selain kami pun memfasilitasi kabupaten kota dalam rangka pembangunan pengelolaan persampahan regional. Kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan sampah regional. Nah terus untuk drainase atau sanitasi, khususnya untuk sanitasi, kami pun sekarang sedang membangun klinik sanitasi. Jadi kami ingin mengakselerasi pencapaian target untuk pencapaian target sanitasi di Jawa Barat ini yang secara kewenangan ada di Kabupaten Lebak, tetapi secara akselerasi kita stimulus dari pemerintah provinsi. Dan itu banyak dalam bentuk bantuan keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak fokus yang harus dibagi, ya Pak ya. Nah, kalau sedikit nih Pak dari kemudian Dinas Perumahan dan juga Permukiman Provinsi Jawa Barat, mungkin sedikit mengenai program strategis dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat ini bisa dijelaskan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sehat. Jadi Bu Ida, Fida. Jadi Bu Fida,
kegiatan-kegiatan strategis yang terkait dengan satu bangunan gedung, yang kedua tentang infrastruktur perumahan dan pemukiman, itu merupakan bagian daripada tugas pokok dari Dinas Perumahan Pemukiman di Provinsi Jawa Barat. Jadi yang kita kerjakan, yang ditugaskan oleh Pak Gubernur, oleh pimpinan yang ada di Dinas Perumahan Pemukiman itu antara lain pembangunan gedung forum komunikasi pimpinan daerah Jawa Barat, begitu ya. Itu adanya di Jalan Riau, begitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada pembangunan Creative Center. Kepada seluruh hadirin dalam Japri Volume 84 pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada hadirin yang sudah bergabung secara langsung. Lalu juga saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan media yang pada pagi hari ini sudah hadir. Dan juga tentunya selamat datang kepada narasumber kita yang sudah siap memberikan penjelasan dan juga mensosialisasikan program-program khususnya dalam bidang pembangunan umum di Provinsi Jawa Barat. Senang sekali saya Fida Natas pagi hari ini dapat memandu acara Japri Volume ke-84. Hari ini tadi sudah dimulai ya, ada rangkaian acara dari peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke-76. Untuk informasi kepada rekan-rekan dan juga hadirin yang sudah hadir, bahwa ini adalah rangkaian ya Pak ya? Rangkaian. Jadi pembukaannya adalah hari ini, tadi dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ruzanul Ulum. Lalu juga nanti di tanggal 22, maksud kami nanti juga akan ada bakti sosial di kabupaten dan juga kota ya Pak ya. Secara serentak ini pada tanggal 23 November yang ini juga akan digerakkan semua instansi KPUan nasional di Provinsi Jawa Barat. Dan nanti tanggal 28 November ini akan ada penanaman pohon. Pelaksananya ini terpusat di KBB ya Pak ya, tepatnya di Kota Baru Parahyangan. Ini akan ada sebanyak 1.672 pohon yang ditanam ya. Selanjutnya ini juga pada tanggal 1 Desember akan ada webinar yang nanti keynote speaker-nya adalah Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Temanya adalah pembangunan infrastruktur pasca pandemi COVID-19. Dan terakhir pada hari H, ini tepatnya tanggal 3 Desember ya, akan ada upacara puncak di Gedung Sate. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan acara ziarah dan juga ini tabur bunga di Taman Makam Pahlawan untuk mengenang 7 taruna Departemen PU yang gugur mempertahankan Gedung Sate di tahun 1945. Hadirin, pada momen ini kita memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke-76. Peringatan ini tentunya punya makna khusus bagi Departemen Pekerjaan Umum. Sejalan dengan pemerintah pusat Jawa Barat juga memiliki program dan proyek pembangunan strategis. Ini tentunya dilakukan dengan tujuan pertumbuhan dan juga pemerataan sosial dan ekonomi untuk penciptaan kerja dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun kita tahu hadirin, pandemi yang melanda hampir. Ya, sekali lagi satu. Kita